Kelihatan. Ya, kelihatan. Ada ya kelihatan? Ada. Ada kelihatan kok, kelihatan. Ada. Ini sih ngetes dulu. Bener. Oke. Ada ininya nggak meet-nya? Kelihatan nggak meet-nya? Enggak ada tulisannya, Al. Iya emang nggak ada itu. Oh, yaudah. Tapi ada meet-nya nggak? Ada. Cuma ada PPT-nya doang kan? Iya. Iya. Oke. Udah aku rekam. Takut. Udah aku rekam. Nah. Oke. Wait. Apa aku mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi anak-anakku. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Apakah sudah Alhamdulillah. makan siang? Baru selesai, Bu. Oke, nah sebelum belajar, ayo kita rapikan dulu meja dan duduk yang rapi sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kalau sudah, sebelum berdoa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Hari ini siapa yang memimpin doa? Ini nggak ada laki-lakinya ya? Bagus mana? Kira Elnanda coba pimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, nah hari ini siapa? Makasih ya untuk Elnanda karena sudah memimpin doa hari ini. Iya, sama-sama, Oke, Bu. hari ini siapa yang nggak masuk? Coba Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama ada Salsa, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Elnanda, Hadir, Bu. Bagas nggak ada ya? Bagas Enggak, kayaknya Bu. masih Kayaknya tidur. Atau masih tidur, Bu. Lagi main. Oke, terus siapa ya? Novita. Hadir, Bu. Terus siapa lagi? Wiyanda. Hadir, Bu. Dava nggak hadir juga ya? Kayaknya lagi ada acara, Bu. Oh, sibuk banget anak SD. Acara keluarga, Bu. Ikut bapaknya. Alasan. Oke, nah karena alhamdulillah walau nggak hadir semua, tapi yang tidak hadir apa ya? Kata intinya yang tidak hadir masih bisa mengerti pembelajarannya. Aduh, nggak tahu Pak. Oke, jadi anak-anak, kita mulai ya. Anak-anak masih ingat nggak tentang bangun datar? Ada yang tahu bangun datar? Ada yang masih ingat bangun datar? Nggak ingat, lupa. Nggak ingat, lupa. Nggak ingat, Bu. Coba sebutin macam-macam bangun datar itu ada apa aja sih? Persegi panjang,
Persegi. Ya, Lingkaran, betul, persegi Bu. panjang. Segitiga, Lingkaran. segitiga. Segitiga ya, betul. Trapesium, iya toh. Terus trapesium, iya Jenjang. betul. Jajar jenjang, betul. Oke. Nah, itu tadi ada persegi panjang, segitiga, jajar jenjang, terus ada banyak lagi itu yaitu termasuk bangun datar. Oke, nah sekarang oke. Bentar ya. Oke, coba anak-anak lihat apa aja sih benda yang ada di layar ini. Coba kelihatan nggak ini? Ada apa aja sih yang ada di Kelihatan. ruangan ini nih? Papan Coba tulis, benda papan tulis. apa? Itu ada jendela, Bu. Itu ada jam. Ada jam, ada box, ada box. Ada pensil. Ada ember apa tuh sampah ya? Peraturan Bu, itu ada burung Garuda. ada bunga. Oke, ada banyak pohon. banget ya Ada bangun penghapus. apa ada banyak banget benda yang ada di ruangan ini ya, di gambar ini. Iya, Bu. Tadi ada apa ya? Ada papan tulis, terus ada lingkar, ada jam dinding, terus ada jendela, terus ada jadwal pelajaran. Nah, coba kalau papan tulis itu berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Betul. Hebat sekali. Siapa itu yang jawab? Aku, Bu. Papan tulis tuh yang mana, Bu? Pintar banget. Papan tulis itu yang berwarna hijau. Buku Oh, juga kan gitu. yang warna hijau yang besar sekali. Itu tumbuhan Bawah. warna hijau. Itu ada Pohon pohon juga warna warna hijau. Itu ada buku. Itu Oh, tumbuhan iya ya? juga warna hijau di luar. Ya, itu yang berbentuk persegi panjang, kan sudah tahu persegi panjang itu tadi. Nah, itu yang persegi panjang baru papan tulis. Persegi panjang yang berwarna hijau. Oke. Nah, hebat ya kalian sekarang udah mengenal berbagai bangun datar. Oke, hari ini kita akan belajar bangun datar yang lebih khususnya itu segi banyak. Nah, dengan tujuan itu kalian bisa menjelaskan pengertian bangun segi banyak dengan benar, lalu bisa membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lalu bisa menentukan contoh benda di sekitar yang berbentuk banyak beraturan maupun tidak banyak maupun segi banyak tidak beraturan. Oke, nah nanti kita juga akan bermain, berdiskusi, dan mengerjakan soal LKPD dan evaluasi. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu punya tepuk nih. Nama tepuknya itu tepuk tenang. Kita tepuk dulu ya, supaya lebih semangat untuk menjalani pembelajaran ini. Oke, Ibu contohkan dulu ya. Nama tepuknya tepuk tenang. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tenang. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus tenang. Oke, gitu aja. Simpel banget kan? Kita mulai sama-sama. Yuk, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Tepuk tenang. Bila aku Bila aku sudah tepuk, maka aku harus tenang. tenang. Oke. Kita langsung masuk ke pembelajarannya ya. Oke, duduk. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, anak-anak udah tahu belum? Udah pernah dengar istilah belum yang namanya bangun datar segi banyak? Ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum nggak apa-apa. Karena kita hari ini akan belajar bersama tentang segi banyak. Oke.
Nah, menurut kalian bangun segi banyak itu kayak gimana sih? Ada yang udah tahu belum sih tadi? Belum ya? Ada yang udah tahu bangun segi banyak? Belum. Oke, Segitu teman-teman apa? tahu. Iya. Bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang memiliki banyak sisi dan sisinya itu berupa garis lurus dan bentuknya tertutup. Oke, nah next. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar apa aja sih? Coba sebutkan ada gambar apa aja itu. Wah, ada Ini apa? Gambar apa ini? Papan tulis, Bu. Betul. Itu penghapus, Ini gambar bukan apa coba? baut. Apa sih itu? Iya, baut. Ya, baut. Ini apa coba? itu ban. Ban. Lihat ini. Nah, oke. Nah, next ini apa coba? Balon. Gambar hati. Gambar hati, Bu. Love. Betul. Kalau ini di bawahnya hati ada apa coba? Es krim. Es krim, Bu. Betul. Terus ini apa coba? Itu cincin. Cincin. Betul sekali. Terus ini? Layang-layang. Oke, and the last one ini apa coba? Penggaris, Bu. Oke, penggaris berbentuk segitiga. Nah, dalam gambar ini itu ada beberapa gambar bangun datar. Nah, ada yang termasuk segi banyak dan juga ada yang bukan segi banyak. Nah, tadi ini kan ada papan tulis, ada baut, terus ada layang-layang, penggaris berbentuk segitiga, ban, terus balon berbentuk hati, ada cincin dan es krim. Nah, coba perhatikan gambarnya masing-masing. Menurut kalian, benda yang ada di layar ini apakah memiliki sisi lurus? Iya. Betul, ada yang sisinya lurus, tapi ada juga yang sisinya itu nggak lurus. Nah, kalau papan tulis itu lurus atau tidak? Lurus. Bentuknya. Betul sekali. Kalau roda, ban roda? Bunder. Melengkung. Ya, betul, melengkung atau bulat. Nah, bangun datar yang memiliki sisi yang lurus dan tertutup itu disebut segi banyak. Sedangkan yang melengkung tadi itu tidak termasuk bangun datar segi banyak. Nah, menurut kalian coba apa aja sih benda yang termasuk dalam segi banyak termasuk segi banyak yang ada di gambar ini? Coba sebutkan apa aja. Baut. Betul, baut satu. Kursi. Mana ada kursi? Emang ada kursi? Layang-layang. Betul, layang-layang. Terus apa lagi? Papan tulis. Tuh, papan tulis lalu. Ban mungkin, Bu. Ban salah ya, ban itu tadi bentuknya kan melengkung, jadi itu bukan termasuk segi banyak. Coba ada satu lagi, ayo perhatikan baik-baik. Ayo ada yang mau jawab lagi, ayo. Penggaris mungkin, Bu. Ya betul, penggaris. Penggaris berbentuk segitiga. Nah, jadi tadi itu ada papan tulis, penggaris segitiga, terus baut, layang-layang. Itu termasuk segi banyak karena memiliki sisi lurus dan
tertutup. Sedangkan tadi ada roda, es krim, balon berbentuk hati, sama cincin itu sisinya melengkung sehingga bukan termasuk segi banyak. Nah, sekarang karena kita sudah memahami tentang segi banyak itu apa, selanjutnya kita akan mempelajari jenis segi banyak. Nah, jenis segi banyak itu ada 2. Yang pertama ada segi banyak beraturan. Nah, ada yang tahu segi banyak beraturan itu apa? Nggak tahu. Oke, nah segi banyak beraturan itu adalah bangun yang memiliki segi banyak dan semua sisinya itu sama panjang dan sudutnya itu sama besar. Contohnya ini ada di gambar, ada segitiga sama sisi. Lalu ada persegi, lalu ada segi 6. Nah, ini ibu punya kertas berbentuk persegi. Ini sisinya sama panjang kan? Nah, maka persegi ini tuh disebut termasuk segi banyak beraturan karena setiap sisinya itu sama panjangnya dan sudutnya itu sama besar. Dan juga ada kertas berbentuk segi 3 sama sisi. Nah, sisinya itu kan sama ya panjangnya dan sudutnya itu juga sama besar, maka termasuk dalam segi banyak beraturan. Oke. Lalu sekarang jenis yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan ini itu adalah bangun yang sisinya itu tidak sama panjang atau besar sudutnya itu berbeda. Contohnya ada apa? Ada segi 5. Lalu ada jajar genjang dan trapesium. Coba kalian lihat ini segi 5 ini bentuk sisinya sama panjang atau enggak, coba? Sama panjang, Bu. Tidak dong. Bagian apa ini? Bagian bawah ya Bu yang beda ya Bu. Bagian alasnya itu lebih panjang dari yang ini nih sepertinya. Nah, lalu Bu Guru ini punya kertas berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki 4 sisi. Nah, sisi atas dan sisi bawah itu panjangnya berbeda dengan sisi samping kanan dan kirinya. Nah, maka persegi panjang ini juga termasuk dalam segi banyak tidak beraturan karena panjang sisinya itu berbeda, tidak sama panjang. Tuh. Nah, jadi segi banyak beraturan. Jadi perbedaannya itu kalau segi banyak beraturan itu sisinya sama panjang, sedangkan tidak beraturan itu sisinya itu atau sudutnya itu berbeda. Nah, sekarang karena kita udah mempelajari tentang segi banyak dan jenis segi banyak, coba ibu mau tanya, kalau segitiga sama sisi itu tadi termasuk apa? Termasuk segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Kalau layang-layang? Tidak. Tuh, pintar sekali anak-anak. Oke, sekarang ibu mau tunjuk untuk nyebutin contoh bangun yang termasuk segi banyak. Yang pertama ibu akan tunjuk, coba Wiyanda, coba sebutin bangun datar yang segi banyak beraturan. Tadi ibu sudah contohkan
Coba sebutin satu saja. Yang peraturan apa, Bu? Segi banyak beraturan. Contoh, bangun contoh. datar, segi banyak beraturan. Tadi Ibu sudah sampaikan loh. Layang-layang. Salah ya? Salah lagi. Salah ngomong itu, Bu. Layang-layang itu sisinya tidak sama panjang, maka termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, coba Elnanda, coba sebutin segi banyak beraturan. Persegi, Bu. Betul, persegi. Persegi itu sisinya sama panjang ya, jadi termasuk segi banyak beraturan. Lalu coba sebutin segi banyak tidak beraturan, Mbak Cinta. Persegi panjang, Bu. Betul sekali. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Persegi panjang ini sisi atas bawah dengan samping itu tidak sama panjang, sehingga persegi panjang termasuk segi banyak tidak beraturan. Udah. Oke, sekarang karena apa namanya? Karena materi yang kita pelajari sudah Ibu jelaskan, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Oke? Udah dulu. Masih. Wait ya. Oke. Ada nggak? Nggak ada. Hah, nggak ada? Ada. Nggak ada. Ada. Ini ada di bawah tapi. Oh, ada. Ada. Ada udah. Ada. Turun. Oke. Nah, kita akan buat LKPD ini dikerjakan secara mandiri saja ya anak-anak. Nah, LKPD yang pertama. Nah, anak-anak coba amati ya. Ibu apa ya? Ibu contohkan dulu ya cara mengerjakannya. Nah, yang pertama itu, anak-anak amati gambar yang ada di atas. Itu kan ada 8 gambar ya. Coba diperhatikan baik-baik setiap gambarnya. Nah, di sana itu ada berbagai benda seperti apa ini? Ada lampu stop, ada apa ini seperti sarang lebah, ada kado, dan ada pizza dan lain-lain. Nah, oke, tugas kalian itu di sini untuk menentukan gambar mana saja yang termasuk segi banyak beraturan. Nah, nanti anak-anak tulis nama bangunannya, lalu dijelaskan kenapa bangun itu termasuk dalam segi banyak beraturan. Oke. Nah, contohnya nih Ibu contohkan ya, misalnya gambar sarang lebah itu termasuk ke segi berbentuk segi 6 beraturan. Nah, karena semua sisinya itu sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke, apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan ya. Oke, 1 menit sudah habis. Sekarang kita beralih ke LKPD tingkat kedua. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membaca beberapa pertanyaan segi banyak. Nah, tugas kalian itu
tentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, kalau menurut kalian benar, maka dicentang. Tapi kalau menurut kalian salah, itu tidak perlu diisi. Seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ciri-ciri segi banyak itu ada apa aja dan contohnya itu ada apa saja. Oke. Jangan lupa dibaca dengan teliti ya setiap soalnya. Coba kalian pikirkan apakah pernyataan itu sudah sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalau ragu kalian bisa membayangkan bentuknya tadi dan menggambar itu. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti belum? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Anak-anak? Ya. Sudah. Sudah. Iya. Oke, kita beralih ke LKPD tingkat 3. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, tadi kan sudah ya dipelajari tentang cirinya, terus ciri segi banyak dan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalian pasti sudah mengerti kan? Dan melihat tadi ada bentuk segitiga, persegi, dan segi 5 dan lain sebagainya. Nah, pada LKPD ini ada 2 jenis segi banyak yang akan kita pelajari atau ada soalnya. Itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, jadi untuk soal nomor 1, Ibu akan jelaskan kalian itu diminta untuk menyebutkan ciri yang termasuk dalam segi banyak beraturan. Tadi kan sudah disampaikan, kalau kalian memperhatikan, pasti kalian akan bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah. Oke, lalu untuk soal yang nomor 2, apa ciri segi banyak tidak beraturan? Oke, tadi juga sudah disampaikan ya, apa saja ciri-cirinya. Oke, yang ketiga, mengapa persegi itu termasuk segi banyak beraturan? Oke, coba kalian ingat-ingat tadi Ibu sudah sampaikan. Kenapa persegi itu termasuk segi banyak beraturan? Oke. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Oke, apakah sudah mengerjakan semuanya? Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita langsung penutupan saja ya, karena semuanya sudah mengerjakan. Oke, nah hari ini siapa yang sudah paham tentang segi banyak? Coba angkat tangan.
apakah sudah pada paham tentang segi banyak? Sudah, Bu. Oke, Ibu mau tanya nih, apa perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Coba, apa tadi perbedaannya? Kalau beraturan, semua sisi dan sudutnya sama. Oke, kalau tidak? Kalau tidak beraturan, setiap sudutnya ada yang beda. Nah, betul sekali. Terima kasih Almanda atas jawabannya. Sama-sama, Nah, Bu. oke, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan ya, segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup dan bersisi lurus. Sedangkan lalu segi banyak peraturan itu sisi dan sudutnya itu sama panjangnya. Dan segi banyak tidak beraturan itu sisi atau sudutnya itu berbeda. Nah, sebelum kita mengakhiri, mau tanya nih, coba sebutkan segi banyak peraturan yang ada di rumah. Coba ada apa aja? Coba yang kalian biasa Jendela, telapak Bu. itu, telapak kaki kalian itu apa namanya? Oh, lantai. Lantai, Bu. Hah? Keramik. Apa? Lantai, Bu. Keramik. Iya betul, keramik atau lantai. Ya itu kan berbentuk persegi. Maka disebut segi banyak peraturan karena bentuknya persegi, sisinya sama panjang. Ibu sangat bangga kepada kalian karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini dan berani menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, maka langkah baiknya kita berdoa untuk pulang. Elnanda mimpin doa lagi ya. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Alladzina amanu wa amilus solihati. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Amin. 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 Oke, terima kasih Elnanda karena sudah memimpin doa. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?